Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengendalian Intern. Dan saya sendiri Widatyani. Yang pertama, pengertian dari pengendalian intern adalah: menurut Mulyadi, sistem pengendalian intern meliputi struktur, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan dan memeriksa ketelitian serta seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Yang kedua, tujuan pengendalian intern. Menurut Arendt, tujuan pengendalian intern adalah: yang pertama, keandalan laporan keuangan, yaitu manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yaitu tujuan utama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen adalah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya dan dipatuhinya kebijakan akuntansi dan pengamanan aset perusahaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5 komponen pengendalian intern adalah: 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah: 1. Integritas dan etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Kelima, struktur organisasi. Keenam, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu adalah penaksiran risiko. Penaksiran risiko pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan pelaporan keuangan. Pengendalian risiko manajemen harus mencangkup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul, seperti: 1. Transaksi bisnis yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal. Kedua, perubahan standar akuntansi. Ketiga, hukum dan peraturan baru. Keempat, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru. Dan yang kelima adalah pertumbuhan pesat entitas. Lalu yang ketiga, penaksiran dan komunikasi.
Transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi dapat memberi keyakinan bahwa transaksi tersebut: 1. Sah, kedua, telah diotorisasi, ketiga, telah dicatat, keempat, telah dinilai, dan yang kelima, telah digolongkan, keenam, dicatat di periode yang seharusnya, dan yang ketujuh, sudah dimasukkan ke dalam pembukuan secara benar. Nah, di dalam poin ketujuh ini yang sudah dimasukkan ke dalam pembukuan secara benar itu ada poin-poinnya lagi. Ada 4 poin, yaitu adalah pengendalian pengelolaan informasi, pemisah fungsi yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, dan yang terakhir adalah review atas kinerja. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Sini saya Tia Nur Halimah akan menjelaskan tentang hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skope. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan yang sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapatan yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, yang pertama yaitu pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atas stok opnam, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian intern entitas. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan berpengaruh besar terhadap keamanan aset perusahaan, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan juga jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Terdapat 3 cara akuntan publik untuk melakukan pemahaman dan juga evaluasi pengendalian intern, yaitu yang pertama, Internal Control Questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik atau KAP
karena dianggap lebih sederhana dan juga praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set pertanyaan standar yang biasa digunakan untuk memahami dan juga mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Dalam pertanyaan tersebut akan diminta untuk dijawab ya, tidak, atau tidak relevan. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawabannya ya akan menunjukkan ciri internal control yang baik. Tidak akan menunjukkan ciri internal control yang lemah, dan tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu yang pertama, auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan kepada klien untuk diisi. Yang kedua, untuk penugasan yang berikutnya harus diupdate berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Yang ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Yang kedua adalah bagan arus atau flowchart, yaitu menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Penggunaan bagan arus ini lebih disukai karena auditor lebih cepat melihat apa saja kelemahan dan juga kebaikan dari suatu sistem atau prosedur. Untuk penugasan tahun-tahun berikutnya, auditor harus selalu mengupdate bagan arus tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan. Setelah bagan arus dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. Yang ketiga adalah naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem, atau prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Cara ini biasanya digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Dan yang keempat adalah keterbatasan pengendalian intern entitas. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih, atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Pihak yang berkepentingan dalam pengendalian intern entitas adalah manajemen perusahaan, dewan komisaris, auditor intern, dan sebagainya, serta ada karyawan, auditor ekstern independen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman, semangat belajar di dalam masa pandemi seperti ini. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.